Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di vlog Ibu Profesional Jogja. Ya, kali ini kita akan bahas seputar diet, yaitu tentang mitos dan fakta seputar diet. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para bunda sekalian, para ibu-ibu, bertemu lagi di vlog Ibu Profesional Yogyakarta dengan saya Dr. Genisha Damarinda Alfiana, bisa dipanggil dengan Dr. Gendis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar diet. Karena masih banyak nih para ibu, para bunda sekalian yang bingung mana sih yang mitos dan mana sih yang fakta seputar pertanyaan-pertanyaan tentang diet berikut ini. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, ibu-ibu, apapun metode dietnya, apapun jenis produk makanannya, sebenarnya prinsip kegemukan adalah adanya ketidakseimbangan antara kalori yang masuk ke dalam tubuh dengan kalori yang keluar dari luar tubuh. Jadi, apabila ingin kurus atau menurunkan berat badan, maka kalori yang masuk harus lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang keluar ataupun kalori yang dibakar. Seperti itu. Nah, untuk infused water sekarang lagi hits nih, karena katanya kandungan buahnya dipercaya dapat menurunkan lemak yang akhirnya dapat menurunkan berat badan. Tetapi sebenarnya yang bermanfaat untuk menurunkan berat badan tidak semata-mata dari kandungan buahnya, tetapi dari airnya itu sendiri. Kenapa? Karena air itu free kalori, kemudian apabila dikonsumsi, air tersebut dapat menurunkan nafsu makan sehingga meningkatkan metabolisme tubuh. Sehingga apabila mengkonsumsi air dengan jumlah yang tepat, maka pilihan-pilihan mengkonsumsi minuman bersoda dan minuman manis lainnya juga akan menurun. Nah, itulah yang akan menyebabkan berat badan bisa turun. Untuk intermittent fasting atau diet puasa, ini juga lagi disukain banget karena pengaturannya lebih tentang pengaturan waktu makan ataupun periode-periode makan dibandingkan dengan pola diet lainnya yang pengaturannya lebih ke jenis makanan apa yang boleh dikonsumsi dan jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi intermittent fasting ini memang lebih melonggar peraturannya bagi mereka-mereka yang tetap ingin makan atau mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang disukai, seperti itu. Nah, dengan intermittent fasting ini sebenarnya bisa menjadi pisau bermata dua nih, karena bisa menjadi malah gemuk atau bisa sesuai harapan kita untuk menurunkan berat badan ataupun kurus. Nah, ini bisa berhasil apabila ibu menjalankan intermittent fasting atau diet puasa ini dengan tetap melakukan aktivitas fisik dan saat di periode makan itu tidak makan berlebihan. Artinya tetap makan dengan porsi yang wajar dan memilih makanan-makanan yang pastinya tidak tinggi kalori. Dan sedangkan yang gagal itu bisa dikarenakan apabila saat periode makannya itu mengkonsumsi makanannya berlebihan, kemudian dengan kalori yang tinggi dan dianggap seperti balas dendam. Karena saat periode puasa atau periode tidak makan itu seperti kelaparan, dan kemudian saat periode makan itu ibu menganggap ini adalah waktu makan saya, jadi harus makan sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang salah dan sering mengakibatkan kegemukan. Untuk puasanya sendiri itu memang baik untuk tubuh, karena dengan adanya puasa itu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita otomatis berkurang, dan saat makanan tidak masuk ke dalam tubuh maka glukosa atau gula yang ada dalam tubuh juga menurun. Ada yang namanya hormon insulin itu tidak keluar dan digantikan oleh hormon glukagon yang meningkat. Nah, dengan hormon glukagon yang meningkat ini itu akan memecah yang namanya glikogen atau cadangan gula di dalam tubuh, sehingga apabila semua gula sudah dipecah, kemudian yang dipecah berikutnya adalah cadangan lemak. Nah, dengan memecah cadangan lemak inilah yang akhirnya akan menurunkan berat badan, karena lemak-lemak di tubuh kita akan dipecah oleh glikogen. Untuk menyusui itu bisa membuat gemuk ataupun malah bisa bikin kurus. Nah, kalau misalkan yang bikin kurus itu apabila ibu menjalankan fase menyusui dengan tetap beraktivitas fisik, kemudian makan makanannya juga dipilih jangan yang berkalori tinggi dan jangan banyak ngemil.
Nah, yang malah bisa jadi bikin gemuk itu apabila saat menyusui itu dianggap makan harus banyak-banyaknya. Memang tidak boleh diet, tapi makan tetap diatur agar dengan porsi yang cukup dan nutrisinya seimbang. Untuk diet gluten free atau tepung gluten free ini sebenarnya bukan diet yang dikhususkan untuk menurunkan berat badan, melainkan diet yang dikhususkan untuk kondisi kesehatan tertentu, yaitu adalah celiac disease, di mana celiac disease ini orang tersebut mengalami intoleransi gluten. Artinya apabila makanannya mengandung gluten, maka penyerapannya menjadi tidak sempurna dan saluran pencernaannya akan mengalami masalah. Nah, buat para ibu yang memang tidak mengalami kondisi kesehatan seperti ini, sebenarnya mengkonsumsi gluten tetap aman. Apabila ibu tetap mau menggunakan pola diet gluten free, maka perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter ataupun ke ahli gizi, karena takutnya asupan-asupan nutrisi yang diperlukan malah jadi tidak tercukupi. Nah, ini juga banyak nih digunakan Himalayan salt dan volcano salt. Nah, sebenarnya tidak berkolerasi langsung ya dengan diet ataupun menurunkan berat badan. Tetapi garam itu sendiri berkolerasi dengan pembuluh darah, yang mana apabila garamnya terlalu banyak bisa menyebabkan resiko peningkatan tekanan darah ataupun yang kita sebut dengan hipertensi. Jadi untuk pemilihan Himalayan salt dan volcano salt bukan karena dapat menurunkan berat badan, tapi memang diyakini karena prosesnya yang lebih singkat dibandingkan pembuatan garam fiber biasa, maka zat-zat pengawetnya pun lebih sedikit. Itu dia penjelasan dari Dokter Gendis mengenai mitos dan fakta seputar diet. Eits, kita masih ada lanjutannya loh. Jadi tetap pantengin terus ya channel YouTube Ibu Profesional Yogyakarta. Jangan lupa subscribe.